Sosok Tamara sendiri tuh orangnya easy going banget, gampang akrab sama orang dan ceria terus kayak on gimana gitu, emang anaknya tuh kayak gitu loh, ceplos ya asik aja jadi teman main, karena awalnya kita emang teman syuting, kita syuting FTV bareng sering, terus lama-lama emang jadi teman main, terus akhirnya bersahabat gitu loh. Presenter Soraya Rashid rupanya merupakan sahabat dekat dari Ibunda Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante, Tamara Tiasmara. Kematian Dante yang bisa dikatakan mendadak lantaran ditenggelamkan di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu, membuat publik banyak mencari tahu bagaimana sebenarnya sosok artis 29 tahun tersebut. Dikutip dari kanal YouTube Ngobrol Asis, Minggu, 19 Februari 2024, Soraya selaku sahabat Tamara menyebut, sahabatnya merupakan sosok yang sangat ceria. Ia bahkan menyebut jika mantan istri dari DJ Angger Dimas itu ceplas-ceplos layaknya orang-orang biasa pada umumnya. Sosok Tamara sendiri orangnya easy going banget, gampang akrab sama orang dan ceria kayak on gimana gitu, emang anaknya ceplas-ceplos asik aja jadi teman main karena awalnya jadi teman syuting bareng terus lama-lama jadi teman main terus akhirnya bersahabat, kata Soraya Rashid dalam perbincangannya dengan Asanti. Soraya sendiri mengatakan jika ia cukup sering bertemu Tamara pasca Dante meninggal dunia. Sering after kejadian sering, pas kejadian, 7 hari, habis itu udah ketemu lagi, ucap Soraya Rashid. Dalam kesempatan tersebut, bintang film Iblis Dalam Darah ini juga sempat menceritakan kronologi kejadian versi Tamara, tepatnya sebelum akhirnya Dante meninggal dunia. Ia menyebut bahwa kejadian itu bermula ketika Tamara ingin berenang bersama anaknya, namun lantaran adanya pekerjaan, Tamara pun menitipkan Dante padanya. Namun sayangnya, Tamara mendapatkan kabar bahwa Dante tenggelam di kolam renang tersebut. Kronologi yang aku tahu berdasarkan cerita dia, Tamara Tiasmara, dia nggak ada di TKP pada saat itu, dia nggak ada di sana, dia mau berenang sama anaknya dan sahabat anaknya, kebetulan anak itu sahabat dari anak pacarnya dia, jelas Soraya Rashid. Ya udah Tamara syuting dulu karena 2 skene nanti langsung dan ternyata mereka udah berenang duluan dan Tamara mau nyusul. Pas mau nyusul dikabarin Dante tenggelam gitu kan dan langsung nyusul ke rumah sakit, pungkasnya. Saat ini, kasus kematian Dante masih diusut oleh pihak kepolisian. Bahkan Yuda Arfandi alias Ya yang merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dia dijerat pasal UU Perlindungan Anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Terkait penetapan tersangka, ia diyakini jadi orang yang diduga dengan sengaja menenggelamkan Dante sampai 12 kali, hingga nyawa anak Tamara tersebut tidak tertolong. Meski begitu, polisi belum mengetahui motif di balik kasus pembunuhan Dante. 6. Putra dari artis Tamara Tiasmara, masih menjadi teka-teki. Satu kesamaan Tamara Tiasmara dan Gisela Anastasia, kebiasaan titip anak diungkap. Kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante putra Tamara Tiasmara terus menjadi sorotan publik. Terlebih kematian bocah berusia 6 tahun itu kini berujung pada penetapan status tersangka kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi. Bukti-bukti mengungkap, Yuda diduga sengaja menenggelamkan Dante di kolam renang. Padahal Yuda jadi sosok yang dipercaya Tamara untuk menjaga sang anak saat dirinya bekerja. Belakangan, sosok penyanyi Gisel juga turut disorot terkait kasus tersebut karena membela tersangka. Tak cuma itu, Gisel juga mengakui punya kesamaan dengan Tamara perihal menitipkan anak kepada orang lain saat ia bekerja. Aku sering banget nitipin anakku ke orang, kalau sampai sekarang masih dilindungi ya bersyukur, kata Gisel dikutip dari tribunnews.com, Minggu, 18 Februari 2024. Menurutnya setiap orang tua harus waspada meskipun tak pernah menitipkan anak ke orang lain. Gisel mengatakan, banyak teman-temannya yang masih mengalami kecelakaan ketika menjaga anaknya sendiri.
Termasuk dari pengawasan kita pribadi saja, kalau terjadi apa-apa bisa juga, ucapnya. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Mau bapak ibunya sendiri yang jaga, kalau memang apes dan celaka, banyak juga yang kejadian, teman saya banyak banget, lanjut Gisel. Penyanyi dan pemain film Gisela Anastasia menjadi sorotan, setelah percakapannya dengan keluarga Yuda Arfandi viral di media sosial. Gisela Anastasia sempat mengirimkan pesan kepada adik Yuda Arfandi, berisi tentang dirinya yang memberikan dukungan moral atas apa yang terjadi saat ini. Yuda Arfandi adalah tersangka atas kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante Putra Tamarati Asmara dan DJ Angger Dimas, yang meninggal diduga karena tenggelam di kolam renang di kawasan Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Gisela Anastasia mengaku kenal dengan sosok Yuda Arfandi. Alasan dirinya menghubungi keluarga Yuda, karena ia tahu betul bagaimana rasanya ada di posisi yang tak mengenakan. Sebenarnya stand prayer for family, aku kirim private ke keluarga, pelaku, bentuk support aku aja ke mereka, kata Gisela Anastasia ketika ditemui di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, belum lama ini. Gisel beralasan dirinya menghubungi keluarga Yuda, karena ia memahami betul apa yang dirasakan atas penerimaan hinaan dan cacian warganet, yang tidak tahu betul masalah yang sebenarnya terjadi antara Yuda Arfandi, Tamarati Asmara, dan Dante. Jujur ya gak enak banget rasanya ada di posisi itu dan ditambahin sama hina-hinaan orang, aku sendiri yang rasain. Makanya aku mensupport semua pihak, ucapnya. Sengan support dan doa orang yang lagi sedih ada harapan buat hadapi hari esok, sambungnya. Dukungan Gisel pun berbuah dirinya ikut dihina warganet. Namun, mantan istri Gading Marten ini cuek dengan hinaan tersebut. Ia tak mau mempedulikannya karena dukungannya kepada keluarga Yuda sangat mulia. Saya gak peduli, yang penting saya tahu isi hati saya dan orang terdekat saya tahu. Masalah omongan orang sejak 5 tahun lalu saya gak pernah gubris. Karena penting saya tidak bertindak jahat, jelasnya. Aku cek semua DM yang aku kirim ke adiknya ya, Safira. Semua kata-katanya baik, tidak menyalahkan dan merugikan siapa-siapa, itu hanya support aja. Orang ngomong apa gak apa-apa, tambahnya. Gisela Anastasia meminta warganet jangan langsung menghakimi seseorang, tanpa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi dari orang tersebut. Karena kebiasaan orang itu langsung menjudge dan menghakimi, tapi mereka enggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, hormati proses hukum ini yang akan mengungkap apa yang terjadi, ujar Gisela Anastasia.